Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu peserta orang tua peserta didik UPT SMP Negeri 34 Gresik yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku semua peserta didik UPT SMP Negeri 34 Gresik yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Juli 2021, anak-anakku semua merasa berbahagia diberikan oleh Allah nikmat sehat. Semuanya bisa bersama-sama mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang merupakan kegiatan di awal tahun pelajaran 2021-2022 ini. Anak-anak dan Bapak Ibu orang tua peserta didik, meskipun saat ini dengan sangat menyesal sekali kegiatan MPLS ini harus dilaksanakan secara daring, mengingat situasi dan kondisi yang dimana virus corona ini sedang mulai merebak kembali sehingga pemerintah mengambil kebijakan sementara kita dalam masa PPKM darurat dan pembelajaran di sekolah tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, tapi harus secara pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Nggak masalah Bapak Ibu dan anak-anakku peserta didik UPT SMP Negeri 34, kita syukuri saja. Yang penting kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak mengurangi rasa bahagia kalian ya anak-anak meskipun MPLS ini dilaksanakan secara daring. Selamat bergabung di UPT SMP Negeri 34 Gresik kepada seluruh peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik setelah melewati perjuangan yang sangat melelahkan dan perjuangan yang sangat menegangkan dalam proses PPDB di tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah Allah memberikan rezekinya kepada Bapak Ibu dan juga putra-putri Bapak Ibu sehingga berhasil masuk di salah satu sekolah SMP negeri yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu di UPT SMP Negeri 34 Gresik. Bapak Ibu orang tua peserta didik dan juga anak-anakku semuanya, insya Allah ke depan mulai hari ini Senin 12 Juli 2021 sampai nanti hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, anak-anakku semuanya akan mengikuti awal kegiatan tahun pelajaran, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana selama 3 hari ke depan anak-anak akan banyak mengetahui, banyak mengenal bagaimana UPT SMP Negeri 34. Ada siapa sajakah Bapak Ibu gurunya yang akan mendampingi pembelajaran anak-anak semuanya. Di manakah sekolahnya? Kenapa kok berdiri sekolah ini? Nah, itu nanti akan dikenalkan kepada anak-anak supaya nanti anak-anak betul-betul siap untuk melakukan pembelajaran di UPT SMP Negeri 34 Gresik. Baik Bapak Ibu orang tua peserta didik dan juga anak-anakku semuanya, sebelum saya membuka kegiatan MPLS pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik dan juga kepada anak-anakku peserta didik UPT SMP Negeri 34. Pesan yang pertama saya tujukan kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, selama pembelajaran berlangsung di tahun pelajaran 2021 dan tahun pelajaran 2022 ini, terutama pada saat 3 hari pertama di awal hari efektif di tahun pelajaran ini,
saya ingin mohon bantuannya kepada seluruh Bapak Ibu orang tua peserta didik, mengingat sekarang ini pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka kami berharap Bapak Ibu meluangkan waktunya, meluangkan perhatiannya, mencurahkan sedikit tenaganya untuk mendampingi. Dalam artian mendampingi itu Bapak Ibu tidak harus Bapak Ibu duduk di dekat anak-anak ketika pembelajaran. Saya sangat paham Bapak Ibu semuanya punya kesibukan-kesibukan, apalagi yang kedua orang tuanya juga bekerja. Tetapi paling tidak Bapak Ibu mengingatkan, selalu memonitor, tidak harus berada di samping putra-putrinya, silakan bisa dipantau, diingatkan melalui WA, diingatkan melalui telepon, agar anak-anak ini disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Karena pembelajaran jarak jauh itu tidak mudah Bapak Ibu orang tua bagi anak-anak. Tentunya selama di kelas 6, baik di SD maupun di MI, Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana repotnya orang tua ketika pembelajaran berlangsung secara jarak jauh, tidak tatap muka. Tidak sesimpel dan sesederhana ketika putra-putri Bapak Ibu bisa belajar di sekolah. Bapak Ibu tinggal mengantarkan, ditinggal kerja, nanti waktunya pulang dijemput, seperti itu. Tetapi ini butuh sekali perhatian dan pendampingan agar masa pembelajaran jarak jauh ini betul-betul juga meskipun tidak bisa maksimal efektif, tapi paling tidak bisa berkontribusi untuk membantu mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Karena tanpa kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu orang tua peserta didik, kami kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru serta tenaga administrasi yang ada di UPT SMP Negeri 34 tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian pesan saya untuk anak-anakku selama masa MPLS dan juga nanti selama masa pembelajaran PJJ, ayo anak-anak tetap semangat ya, tetap semangat, tetap punya rasa percaya diri, optimis bahwa saya akan bisa belajar dengan baik dan mampu mengembangkan kompetensi yang saya miliki meskipun harus melalui pembelajaran jarak jauh. Dengan niat yang kuat, dengan usaha yang maksimal, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ketika ada kesulitan, segera berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran tersebut. Demikian pula anak-anak, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Diam di rumah akan lebih baik untuk masalah-masalah supaya nanti COVID-19 ini bisa segera terselesaikan. Silakan belajar dari rumah, bermainlah di rumah, bukan berarti tidak boleh bermain. Silakan anak-anak dibuat waktu yang bijak, diatur jadwal kegiatannya. Yang terpenting banyak berada di rumah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita berharap berdoa bersama-sama pandemi COVID yang sedang melanda dunia ini segera selesai dan kita bisa bersama-sama bertemu dan bertatap muka untuk bisa belajar secara tatap muka di sekolah. Baik, itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua maupun juga anak-anakku. Tetap semangat, optimis bahwa kalian adalah anak-anak hebat yang akan bisa belajar dengan cara PJJ pun tidak jadi masalah. Gitu ya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan ini di UPT SMP Negeri 34 secara resmi saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anakku jangan beranjak dulu. Bu Rini akan menyampaikan beberapa hal terkait sekolah kita seperti apa, ya. Baik.
Ini adalah profil singkat dari UPT SMP Negeri 34 Gresik anak-anak dan juga Bapak Ibu orang tua peserta didik yang kebetulan pagi ini masih bisa mendampingi putra-putrinya. SMP Negeri yang baru di Kabupaten Gresik dan baru mulai menerima peserta didik pada tahun pelajaran 2021-2022 ini. Ya. Lokasinya sekolah kita tercinta ini nantinya akan berada di perumahan Pondok Permata Suci atau kita biasa kenal dengan istilah perumahan PPS ya Bapak Ibu dan anak-anak. Tepatnya nanti di Jalan Mutiara, anak-anak sekolah kalian nanti akan dibangun. Namun sampai saat ini belum terbangun, belum ada wujud gedungnya, masih lahan kosong. Tetapi dalam waktu kurang lebih 1 tahun, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ketika kalian nanti sudah naik ke kelas 8, gedung sekolah kalian sudah bisa ditempati dan bisa menikmati segala fasilitas yang ada di sana. Mohon dibantu berdoa ya anak-anak ya, juga Bapak Ibu orang tua, supaya cepat terselesaikan. Nah, di tahun pelajaran 2021-2022 ini, UPT SMP Negeri 34 memiliki 4 rombongan belajar, yaitu mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 7D. Nah, 4 rombongan belajar ini di masing-masing kelas itu terdiri dari 32 peserta didik sebagaimana dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, sekarang ini anak-anak pembelajaran kalian sesuai dengan SE Bapak Bupati dan juga surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, maka saat ini kalian masih belum diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Kalian masih melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, di saat nanti sudah diizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM, sementara nanti anak-anak akan menempati gedungnya UPT SDN 47 Gresik yang merupakan ex dari SDN Suci yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Syafi'i nomor 53 Gresik. Dan insya Allah masuk di siang hari. Gak masalah anak-anak, meskipun di siang hari, Bu Rini yakin ketika punya semangat yang tinggi untuk belajar dimanapun dan kapanpun tidak menjadi hambatan bagi kalian untuk belajar. Nah, anak-anak sekolah kita ini memiliki visi. Apa sih sebenarnya visi itu? Nah, visi itu anak-anak merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang mana visi itu akan kita raih melalui misi, yaitu misi itu apa? Misi itu adalah pangkal dari perencanaan strategis suatu organisasi. Misi organisasi ini akan menggiring penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi. Kemudian, apa sih visi dan misinya UPT SMP Negeri 34 sebagai sebuah SMP negeri yang baru berdiri di tahun pelajaran ini? Baik, visi UPT SMPN 34 Gresik ya, visi SMPN 34 Gresik adalah terbentuknya peserta didik yang cerdas, terampil, berkarakter dan peduli lingkungan. Cerdas di sini artinya anak-anak nanti setelah menempuh pembelajaran di UPT SMP Negeri 34 Gresik selama 3 tahun, itu anak-anak diharapkan memiliki kecerdasan secara kognitif, pengetahuannya. Dari semua ilmu pengetahuan yang disampaikan, yang kalian pelajari itu bisa kalian kuasai dengan baik. Kemudian yang kedua adalah terampil. Nah, keterampilan-keterampilan yang sudah didampingi dan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak akan bisa menguasai dengan begitu baik dan bisa dikembangkan, bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun ketika nanti anak-anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, berkarakter ini anak-anak belajar di UPT SMP Negeri 34 Gresik ini tidak hanya pandai secara ilmu pengetahuan, tidak hanya terampil di bidang keterampilan yang telah diajarkan, tetapi yang paling penting adalah anak-anak menjadi anak-anak yang hebat dan berkarakter.
Yang mana salah satu karakter itu adalah karakter pada lingkungan, yaitu berupa kepedulian kepada lingkungan. Nah, ini anak-anak visi kita, mimpi UPT SMP Negeri 34 Gresik selama anak-anak 3 tahun belajar di sekolah ini nanti akan diharapkan bisa mewujudkan mimpi ini. Nah, kemudian misinya apa? Nah, kita punya 8 misi anak-anak. Untuk mencapai mimpi tadi, maka yang pertama adalah menyusun kurikulum. Di SMP Negeri 34 ini yang terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter, yang peduli adanya upaya pelestarian dan perlindungan serta pencegahan kerusakan lingkungan. Mengembangkan model pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya di masa PJJ ini sangat penting teknologi informasi, yang di dalamnya sudah terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter dan kependidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang agamis, cerdas, terampil, dan berkarakter serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan melakukan upaya pelestarian, perlindungan, dan pencegahan kerusakan alam. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter dan kompeten di bidang IT serta mampu melakukan upaya pelestarian, perlindungan, dan pencegahan kerusakan alam. Kompeten di bidang IT. Kenapa? Karena ketika kalian lulus nanti, kalian akan menghadapi dunia kerja, akan menghadapi kehidupan di dalam masyarakat yang ke depan semuanya sudah berbasis teknologi anak-anak. Jadi kalian harus siap menyongsong kehidupan di masa yang akan datang yang sudah berbasis teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang ramah lingkungan dengan berbagai sumber belajar. Jadi sumber belajar kalian nanti banyak anak-anak, tidak hanya dari buku, tidak hanya dari Bapak Ibu guru, terutama berliterasi secara digital ya, pembelajaran dari digital atau berbasis IT. Sumber belajar yang lain adalah masyarakat sekitar kalian tinggal. Itu merupakan sumber belajar yang tidak kalah penting dan berharga bagi kalian. Keluarga yang ada di dalam lingkungan rumah kalian, masyarakat yang ada di sekitar rumah kalian, itu adalah juga sumber belajar yang bisa kalian manfaatkan. Yang keenam, mengembangkan pengelolaan sistem informasi manajemen yang berbasis IT. Jadi ke depan UPT SMP Negeri 34 ini akan mengembangkan sistem pengelolaan manajemennya yang berbasis informasi. Yang ketujuh, mewujudkan program kemitraan dengan instansi lintas sektoral, dunia usaha, dunia industri, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sekitar dalam pembiayaan sekolah. Artinya begini anak-anak, sementara ini yang resmi pembiayaan lembaga negeri itu dibiayai oleh pemerintah melalui BOS, baik itu BOS APBN maupun BOS APBD. Namun dalam pengembangan sekolah tidak menutup kemungkinan kita menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri dan juga lembaga-lembaga lain serta masyarakat termasuk Bapak Ibu orang tua peserta didik untuk mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pengembangan penilaian yang berbasis teknologi informasi. Jadi laporan penilaian, bentuk penilaian yang akan dilaksanakan oleh anak-anak selama pembelajaran itu diusahakan dan harus berbasis dengan teknologi informasi. Itu anak-anak untuk misi kita UPT SMP Negeri 34 Gresik. Nah, kemudian dalam waktu dekat, mengingat kita ini adalah sebuah sekolah baru anak-anak, program jangka pendeknya yang pertama adalah menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai pijakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan platform pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang akan dipergunakan dalam melaksanakan pembelajaran selama masa darurat COVID-19 sampai adanya izin pembelajaran tatap muka. Itu yang akan kita laksanakan program jangka pendeknya. Dan program jangka pendek yang ketiga adalah menyiapkan perangkat administrasi pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi apa saja nanti dalam pembelajaran ini? Penilaiannya seperti apa? Laporannya seperti apa untuk ke orang tua, laporan hasil belajarnya. Itu yang akan kita persiapkan dalam jangka waktu dekat, mengingat kita adalah sekolah yang baru, menyiapkan sarana prasarana pendukung pembelajaran.
Kemudian yang keempat adalah membantu pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk percepatan pembangunan gedung dan izin operasional sekolah. Tentunya bantuan ini sebatas kemampuan dari kami selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru serta tenaga administrasi. Apa yang bisa kami bantu? Mungkin yang bisa kami bantu adalah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan secara administrasi untuk pengurusan izin operasional, untuk pembangunan gedungnya. Ini yang bisa kami bantu mungkin secara administrasi agar supaya semuanya bisa segera terwujud. Gedungnya bisa segera dibangun, sekolah kita punya NPSN, segera punya data Dapodik, sehingga anak-anak sudah tenang dan nyaman belajar seperti teman-teman kalian yang ada di sekolah-sekolah yang lain yang kebetulan sudah merupakan sekolah-sekolah yang sudah mapan, sudah settle ya, karena sudah dibangun lama. Tetapi anak-anak tidak perlu pesimis, Bapak Ibu orang tua tidak perlu pesimis, meskipun kita sekolah baru, semuanya nanti kita saling bekerja sama, Bapak Ibu orang tua, peserta didik itu sendiri, Bapak Ibu guru sendiri, saya selaku PLT kepala sekolah. Nah, nanti saling bergandengan tangan dan bekerja sama, maka semuanya akan bisa terwujud dan berjalan dengan baik atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan niat baik Bapak Ibu orang tua dan juga niat baik anak-anak untuk belajar mengembangkan kompetensi yang anak-anak miliki. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu yang bisa Bu Rini sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan penuh semangat, dengan kemauan belajar yang kuat untuk mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki untuk mengantarkan anak-anak menjadi generasi yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter yang hebat dan luar biasa. Ya. Selamat dan sukses, mudah-mudahan selama mengikuti MPLS anak-anak diberikan Allah sehat dan seterusnya sampai mengikuti PJJ anak-anak sehat semuanya. Saya Sulistiorini, PLT UPT SMP Negeri 34 Gresik menyampaikan terima kasih dan mohon dukungan dari seluruh Bapak Ibu, orang tua serta didik agar pembelajaran di UPT SMP Negeri 34 ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.